Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan kita bisa berjumpa lagi dalam Renungan Harian edisi 1 April di tahun 2021. Merupakan hari pertama, tangga pertama di bulan April. Kita sungguh bersyukur karena kemurahan Tuhan kita boleh ada di awal tahun ataupun di awal bulan di bulan April ini. Mengawalinya mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena berkat pertolongan, pelindungan dan pemeliharaan Tuhan, sehingga kami boleh melalui bulan Maret dengan baik, dengan segala suka dan duka, dengan segala berkat, dengan segala kesulitan, pergumulan yang kami boleh lewati. Kami sungguh menyadari bahwa itu semua karena Tuhan yang menolong dan memampukan kami. Kami mau membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Karena itu hamba berdoa, Roh-Mu yang kudus tolonglah kami. Urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Injil Matius pasalnya yang kelima, secara khusus ayatnya yang ke-9. Sabda firman Tuhan berkata demikian, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Demikian sabda firman Allah di hari ini, yang intinya mengajar kita sebagai umat, sebagai orang percaya, untuk kita membawa damai. Dimanapun kita ada, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita, hendaknya kita menjadi pionir-pionir dari pembawa damai itu. Hendaknya kita menjadi agen-agen yang membawa damai sejahtera Tuhan, yang menghadirkan damai Tuhan itu dalam kehidupan kita. Di tengah keluarga dimanapun kita berada, mari kita jadi agen pembawa damai. Di gereja di mana kita bergereja, mari kita jadi agen pembawa damai. Di lingkungan masyarakat di mana kita tinggal, mari kita selalu membawa atmosfer damai sejahtera Allah itu. Dimanapun kita melaksanakan tugas dan pekerjaan kita sebagai umat, sebagai orang percaya, firman Allah meminta dan menasihati kita supaya kita selalu membawa damai itu. Betapa indahnya kalau kita hadir selalu membawa damai. Betapa indahnya hidup kita bila di tengah permusuhan kita hadir membawa damai. Betapa luar biasanya hidup kita bila di mana ada kebencian kita hadir membawa shalom. Betapa berharga dan berartinya kehidupan ini ketika di situasi kondisi yang ada dendam, ada iri satu dengan yang lain, dan kita hadir membawa shalom Allah itu merupakan suatu hal yang luar biasa dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Pertanyaannya adalah, mengapa kita harus membawa damai? Apa dasarnya, apa alasannya, apa argumentasinya, sehingga sebagai umat, sebagai orang percaya, kita harus selalu membawa damai sejahtera Allah itu? Setidaknya ada dua alasan dari ayat 9 ini, kenapa kita harus membawa damai. Ayat 9 bagian A, berbahagialah orang yang membawa damai. Siapa yang berbahagia menurut ayat ini? Adalah orang yang membawa damai. Dari sini kita bisa melihat alasan pertama kenapa kita harus membawa damai, karena kita akan disebut orang yang berbahagia. Saudara dan saya adalah orang yang paling berbahagia di dunia ini kalau dimanapun kita ada, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita, kita selalu membawa damai. Itu ada kebahagiaan tersendiri, ada suatu kebahagiaan lahir dan batin yang saudara dan saya dapatkan, yang saudara dan saya peroleh ketika saudara dan saya selalu membawa shalom, selalu membawa damai.
Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan benci, dendam, iri satu dengan yang lain, kita hadir membawa shalom Tuhan, kita hadir membawa damai. Itu Anda adalah orang yang berbahagia. Jadi alasan pertama kenapa kita harus membawa damai, kenapa kita harus selalu mengusahakan spirit damai dimanapun kita berada, karena kita disebut orang yang berbahagia. Alasan yang kedua, kenapa saudara dan saya harus membawa damai dimanapun kita ada. Ayat 9 bagian terakhir, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Bukan hanya kebahagiaan menjadi bagian garansi bagi kita orang yang membawa damai itu. Tetapi ketika saudara dan saya yang membawa damai, firman Allah berkata, mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi anak-anak Allah bukan karena dia berKTP Kristen. Anak-anak Allah bukan karena dia pakai kalung salib. Anak-anak Allah itu dilihat dari apa yang dia bawa. Kalau saudara dan saya membawa damai, maka saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Tapi ketika saudara dan saya membawa permusuhan, membawa kebencian, itu tandanya Anda bukan anak-anak Allah, tetapi sebaliknya Anda adalah anak-anak iblis. Karena itu sebagai umat, sebagai orang percaya, firman Allah hari ini menasihati kita. Mari sebagai umat, sebagai orang beriman, kita selalu membawa spirit damai. Kita selalu membawa kehidupan yang rukun dan damai. Karena ketika saudara dan saya membawa damai, kita akan disebut sebagai anak-anak Allah. Ingat, Tuhan yang kita puji, Tuhan yang kita sembah dalam Yesus Kristus seringkali diberi gelar sebagai King of Peace, Raja Damai. Kenapa dia Raja Damai? Karena dia senang membawa damai. Dia senang menciptakan kehidupan yang damai. Karena itu ketika dia hadir di dunia ini, ketika dia hadir di bumi, bukan hanya mendamaikan antara Allah dan manusia yang bermusuhan, tetapi juga dia selalu menciptakan suasana yang damai, suasana yang rukun, tidak ada permusuhan antara satu dengan yang lain. Makanya dia diberi gelar Raja Damai. Nah, kalau saudara dan saya orang yang percaya, orang yang beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai penyelamat kita, maka seharusnya saudara dan saya mewarisi DNA dari Sang Raja Damai itu. Dan DNA dari Sang Raja Damai salah satunya adalah selalu membawa damai. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan, kita adalah anak-anak raja, kita adalah anak-anak Allah. Salah satu ciri utama anak-anak Allah adalah selalu membawa atmosfer damai dimanapun dia berada. Siapapun Anda, apapun Anda seorang aktivis gereja sekalipun, ketika membawa suasana permusuhan, suasana memecah belah satu dengan yang lain, Anda bukan anak Allah. Anak Allah selalu membawa atmosfer damai, atmosfer rukun, atmosfer persatuan, atmosfer kebersamaan antara satu dengan yang lain. Karena saudara dan saya mewarisi DNA dari Sang Raja Damai, namanya Yesus Kristus. Jadi anak Allah bukan dilihat karena dia pakai kalung salib. Anak Allah bukan dilihat karena dia berKTP Kristen. Anak Allah bukan dilihat karena dia punya jabatan pendeta, penginjil, penatua, syamas, guru jemaat. Anak Allah dilihat karena dia membawa spirit damai antara satu dengan yang lain. Yesus Kristus adalah the founding gereja. Yesus Kristus adalah owner gereja. Dan owner gereja namanya Yesus Kristus itu Raja Damai. Berarti di gereja kita harus menghadirkan shalom Allah. Bukan permusuhan, bukan perseteruan, bukan perselisihan. Yesus Kristus yang empunya gereja ini adalah Raja Damai. Berarti dimanapun kita ada, melaksanakan tanggung jawab pelayanan kita sebagai seorang pendeta, sebagai seorang penginjil, sebagai penatua, syamas,
guru jemaat, harus kita membawa DNA dari Sang Raja Damai. Selalu merekonsiliasi umat yang bermusuhan. Sering membawa damai ketika umat ada kebencian, ada dendam satu dengan yang lain. Disitulah kita dihadirkan untuk membawa shalom Allah, membawa damai sejahtera Allah di atas muka bumi ini, termasuk di dalam gereja yang Dia punyai dan Dia dirikan. Itu berarti sebagai umat, sebagai orang percaya, mari kita terus belajar. Kita terus mengusahakan untuk menghadirkan damai itu, menghadirkan shalom Allah itu dalam hidup kita dimanapun kita berada. Karena saudara dan saya disebut orang yang berbahagia bila membawa damai. Karena saudara dan saya akan disebut anak-anak Allah bila kita membawa damai. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini, yang boleh mengajar kami sebagai umat, sebagai orang percaya, untuk kami senantiasa membawa damai. Dalam rumah tangga kami, tolonglah kami, supaya kami selalu membawa damai. Dalam gereja di mana kami berada, supaya kami selalu membawa damai. Dalam pekerjaan di mana kami bekerja, ya Tuhan tolonglah, supaya kami selalu membawa spirit hidup rukun dan damai, satu dengan yang lain. Karena kami akan disebut orang yang berbahagia. Karena kami akan disebut sebagai anak-anak Allah bila kami membawa damai. Roh-Mu yang kudus tanamkan firman dalam hati dan pikiran kami. Roh-Mu yang kudus mampukan kami untuk bisa menjalani hidup berpadanan dengan firman-Mu. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Berkat jasmani, kekuatan, kesehatan yang baik Tuhan berikan. Umat-Mu dalam pergumulan kuatkan dan teguhkan iman mereka. Umat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan berikan kesembuhan kepada mereka dalam nama Yesus. Kesembuhan Tuhan nyatakan bagi mereka. Seluruh hidup kami pasrahkan hanya dalam tangan-Mu saja. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.